Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, meskipun banyak menuai penolakan, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan terus berlanjut. Untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis, akan diterbitkan peraturan presiden maupun instruksi presiden. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis akan terus berlanjut meski banyak menuai penolakan dari wali murid imbas maraknya kasus keracunan menu MBG. Pasalnya hingga saat ini masih banyak anak Indonesia yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi mereka. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, untuk memperbaiki sistem dan memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, nantinya akan diterbitkan peraturan presiden maupun instruksi presiden. Kebijakan tersebut ditargetkan akan terbit dalam 1 ke depan. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh, dan hari ini tentu yang sudah kami sampaikan kemarin, beberapa perkembangan dan perbaikan sudah dilakukan. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, kasus keracunan akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis sejak Januari hingga September 2025 mencapai 75 kasus, dengan jumlah korban sebanyak 6.517 orang yang tersebar di sejumlah daerah. Pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium akibat adanya sejumlah kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku ada kekurangan dan sejumlah tantangan dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya mengaku telah bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaat dari program MBG tetap sampai ke masyarakat. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola, MBG secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan gizi SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Sebelumnya sejumlah kasus keracunan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Para kepala daerah pun menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa dan menghentikan penyaluran MBG di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawahyudi, Adi Supriyatna, A-News melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga pastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung oleh negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan juga kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN. Pak Menkes
Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawayudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional memastikan telah menutup aktivitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bermasalah. Penutupan dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, penutupan dilakukan dalam rangka proses investigasi terhadap keracunan yang dialami penerima manfaat makan bergizi gratis. Dadan meminta pihak SPPG untuk memperbaiki layanan atau penerapan standar operasional prosedur atau SOP. Nah, kemudian untuk SPPG yang bermasalah, untuk sementara ini kita stop dulu ya, karena satu kan ada kejadian yang memang harus dianalisis, diinvestigasi, sehingga kita akan tahu sebetulnya apa yang terjadi di tempat tersebut. Sekaligus juga kita merupakan aspek kehati-hatian, karena ketika kita sudah melakukan kegiatan dan ada masalah, biasanya akan ada datang runtutannya ya, seperti contoh yang sudah saya contohkan di NTT ya. Jadi ada satu kejadian di NTT, ke satu SMP itu kita stop begitu ada kejadian, dan 10 hari kemudian ternyata di SMP itu mengalami keracunan yang bukan dari MBG. Ini salah satu aspek untuk kehati-hatian terkait dengan hal. Selain guru, pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM akan mengecek SPPG di masing-masing daerah setiap minggunya. Pengecekan ini dilakukan untuk mengecek kelayakan dan juga kelancaran program makan bergizi gratis. nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para SPPG ini yang akan kita lakukan seminggu sekali. Jadi nanti Kemenkes, kemudian Kemendagri, karena aparatnya ada di bawah Pemda dan BPOM, akan membantu BGN yang melakukan pengawasan internal setiap hari, kita lapis dengan pengawasan eksternal setiap minggu.